kata-kata. Yang biasa takririyah. Agak setakririan pengakuannya Rasul dan Rasul tidak berkata salah. Ada satu. Ia fi'liyah perbuatan, qauliyah ucapannya, takririyah pengakuannya, hamiyah cita-citanya. Ya aku cita-cita na minta, aku cita-cita na rencana, dia na damai. Dia na damai na minta. Dan jangan jadi sunnah irunganna. Pada-padanya mas puasa di tanggal Asyura Muharram. Cita-cita ya. Lain bagi itu ya kau bilang sunnah natasiah. Seandainya aku masih hidup tahun depan, mendengar muka tampaiman. Mayro kapag puasa di tanggal Asyura Muharram. Kalau cita-cita sana ya, ada satu ya. Jadi hadis itu qauliyah, fi'liyah, takririyah, cita-cita hamdiyah. Qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamdiyah. Ada sekali ya. Dan itu hadis jangan hanya fi'liyah. Karena saya tidak melakukan sholat sunat sebelum Isya. Itu mereka ada yang belum diganggu, tidak apa-apa. Cuma jangan berkata tidak ada hadisnya. Betul. Nah sedang angka kubaca. Akhirnya saya tidak melihat Rasulullah salat sebelum Isya. Nah sedewi tidak bintang masuk pagar turun Isya. Ayat fi'liyah perbuatan Nabi terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya hormati Ketua Umum Pengurus Masjid Sirajul Mukminin Alim Al-Bina Al-Mukarram Dr. Haji Ja'far Anas SAG MSc, para alim ulama yang mana ada gurunta kehadiran, seluruh pejabat sipil dan non-sipil, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali, juga wabil khusus Haji Elang menentunya di cabal almarhum yang sangat sibuk menelpon saya, cenapa kasih teleponnya. Seluruh yang hadir tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Salah satu akhlaknya Rasulullah maqpakatuna alih, sehingga dijuluki oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim,
Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang amat agung. Kenapa dijuluki memiliki akhlak yang amat agung? Malade Nabi Tamambakatuna alih. Salah satu contoh makutana sabai nasenge suruna Allah Ta'ala narik ko baca kat salawa kuridi pekko garo. Akhirnya Nabi tetap kuasa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akar kuat selesai Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah. Semua Allahumma salli ala Muhammad. Dia agak sahih. Jadi dia nama kata Nabi kita bacai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia agak. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Narik kuna baca ya rotawi hadis ini, nadina ngaji yakni maka menarik kesimpulan di Nabi baca Sayyidina. Makin ada baca Sayyidina, apa dia gak kuat dia selesai. Maka Nabi Allahumma salli ala Muhammad, dia nama kita Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Jadi semakin musalawa Allahumma salli ala Sayyidina kaya desena. Nama kami ada si Allahumma salli ala Muhammad. Aku tambah-tambah si Allahumma salli ala Sayyidina. Nikia dari koto magaji napapahani ki gurut atau panritai. Maka iya ro mafalun Allahumma salli ala Muhammad apa makutana sama kurina bitta. Pekko kapate ku masalawa kurini. Jadi makanya kita tetap puas Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Magi bentuk apakah tuna alena nabita. Apa iya sayyid mak dituangi andi oku peta karai naik buang rade kanjeng bos besti ajuaran yang mana ros yang semakna dengan itu namanya sakit. Dia mungkin kita makanya mesti muter pula seku karai, mesti mau bika oku, mesti muter buka andi, mesti mau bika bos. Dia nama kurang pina jadi. Dia nama dong mana saisan. Ujungnya sama Pak Boti ada diuki haje titi. Asal tadi udah ngaku ya. Apa mainan ka negaga ha titi. Makanya bedena haje titi. Nabak kalima na oko dia rapat. Mungkin pada kerobak kalima tu ha. Nah sekarang mau menerelani Rasulullah basah deh. Rasulullah tawadu merasa rendah hati, jangan sombong umat. Jadi makanya Nabi tetap punya Muhammad. Nek yang mau tahu di mana kalau tetap puasa Muhammad, mari lo deh tahu bi andi na andi memang. Mari na deh tetap puyoku no memang. Mari na deh tahu bi karai na karai memang. Andi mau petakarai, ia nama Yasin sakit. Niga ramai, niga pahui Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala Muhammad Sayyidul Bashar. Nah iya Muhammad Sayyidul Bashar, penyuluhnya manusia. Harap. Jadi Allah Ta'ala barengi kita andi mau petakarai dai kuat. Allah Ta'ala lagi barengi titel makin hidup mana dia kalau tepu saya yang ada kolai laut nama lengkap panitia dia kurang ke 10 dokter sering-sering nama lengkap Ustaz Amirullah Amri kurang sisanya tetap pun rasanya ceramah adalah Al-Mukarram. Anak Al-Mukarram ada gak ada
Doktor, kata buki dokter pun. Kiai haji kata rogi itu. Amir amri. Tapi kuni pasilolongan ya roh, pasti makanya panitia. Saya sebut al-mukarram sabab mabitua gitu dipakalebih. Nah iya roh lebih macam pasti dipakalebih. Jadi al-mukarram. Makin tetap ke dokter karena saya tahu selesai S3. Maka ditepui Dr. Haji Ja'far Aras. Anu tepui selesai S3. Dia ada sekolah dia sekedar untuk selesai S3. STL bawah. Tapi nggak di sekolah doktor. Ini kan kuku kami alma mater kampusnya Dr. Haji Ja'far Aras. Kampusnya lagi mengukuhkan doktor maka nama kita doktor. Mari orang kita doktor maka sayyid yang Allah Taala mengukuhkan. Mana saya kawan? Asalnya kau baca hadis la tusayyidni, jangan engkau membaca sayyidina kepadaku. Mana ada hadis seperti itu? Mana ada bahasa Arab seperti itu kalimatnya? Seandainya betul, maka mesti kalimatnya la tusayyiduni, bukan la tusayyiduni. Ada cek betul, maka jadi betul mengaji. Allahu Akbar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasih makan apa? Baca punya sayyidina Ustaz. Tapi kunilala supaya dari tayyar dek baca sayyidina dulu pasal ala Muhammad. Agak si bedana? Agak bedana. Asalnya makan lapalan dari tayyar Allahumma salli ala Muhammad. Dari makan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ungkapan-ungkapan mesti ada penafsiran, mesti ada paham. Ada beda dari Rasul, ada beda dari Rasul. Maka saya anak-anak di pondok pesantren Ilmu Yakin, saya wajibkan anak-anak pada tayyatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nekia, saya juga beritahu anak-anak mendengarkan tahu dia nama kada Sayyidina ada nama barang ni apa itu sudah dibaca ya kalau besar dia lakukan dia benar kau betul hal ini tahu mengikut tujuh ada yang sudah selesai Allahu Akbar. Kemarin saya mendengar di YouTube, langsung Allah demi Allah, meradina Allah demi Allah. Rasul kalau memimpin doa tidak ada di akhir doa Fatihah. Dan Rasulullah kalau sudah salat dia bilang Allah, tidak ada doa berjamaah. Astagfirullahaladzim. Negara dari pesantren yang udah depan dulu sudah. Mari maponco bacana. Iya Tuhan desetan niya bi fi'liya. Tapi kauliyah, takririya. Ada dasar fi'liya perbuatannya Rasul yang kuliah. Makanya ada hadis berkata ra'aitu. Saya telah melihat. Jadi ini sahabat dia tidak lihat Rasulullah, dia tidak lihat. Bahwa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Masalahnya ada Quran Fatihah. Masalahnya itu hadis fi'liyah perbuatan, tapi hadis qauliyah. Ada sekauliyah narampe nabita nabawu nabita
Maka Nabi ta'abdal tu'ana alhamdu. Si lebih-lebih paduangan alhamdu. Rawahu Bukhari. Ayo dia sekaulinya ucapannya Rasul. Jadi ada setan yang fi'liyah. Tapi ada kauliyah. Ada takririnya. Ada setakririan pengakuannya Rasul, diamnya Rasul. Itu dia setakririan. Contohnya. Masuk pada dari Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran. Itu Allahu Akbar kabiran bukan dari Rasul, dari sahabat. Rasulullah Allahu Akbar Allahumma barik baini wa bainal khataya. Itu. Tapi yang kemudian Allahu Akbar kabiran alhamdulillah itu baca Pak. Tapi Nabi tak kali ini uno. Jadi Quran masuk pada gini nih naseman koi. Ini gaya roh. Siapa yang membaca Allahu Akbar kabiran? Saya Rasul. Maka Nabi tak riwayatnya membaca itu bertumpuk malaikat di sekitarmu mencatat kata-kata. Yang biasa takririan. Ada setakririan pengakuannya Rasul dan Rasul tidak berkata salah. Ada satu. Dia bisa dia perbuatan, kauliyah ucapannya, takririah pengakuannya, hamiyah cita-citanya. Yang pun cita-cita Nabi tanah, cita-cita Nabi rencana, dia damai. Dia damai Nabi tanah. Dan jangan jadi sunnah ilmuanna. Pada-padanya mas puasa di tanggal Asyura Muharram. Cita-cita ya. Lain bagi itu kau binin sunnah tasiah. Seandainya aku masih hidup tahun depan, mendengar muka tampaiman, mayro tak puasa di tanggal Asyura Muharram. Kalau cita-cita sana ya, ada satu ya. Dari hadis itu kauliyah, fi'liyah, takririah, cita-cita, hamdiyah. Kauliyah, fi'liyah, takririah, hamdiyah. Ada sekali ya loh. Dan itu hadis jangan hanya fi'liyah. Karena saya tidak melakukan sholat sunat sebelum isya. Itu mereka ada yang belum diganggu, tidak apa-apa. Cuma jangan berkata tidak ada hadisnya. Betul. Nah, sedang angka baca. Akhirnya saya tidak melihat Rasulullah salat sebelum isya. Nah, sedewi tidak minta masuk pada turun isya. Ayat fi'liyah perbuatan Nabi tidak minta. Tapi kauliyah ucapannya Rasul. Akhirnya minta baina azanani salatu. Ripalawagan dan dua ibang. Bangsi bahwa kami salatu kesumpahan kutu. Nah, saban kesumpahan dia usai kabana kabana berarti kesumpahan di palawangan dia biasa kauliyah. Jadi ada nafiliyah. Semali itu beliau mengenai rata-rata materi Fatihah. Bagi dasar dengan kena suratul Baqarah lebih tentunya. Maka coba suratul Baqarah tanah muda kali coba kali imamnya menegero tadi dia tutup pintu doanya suratul Baqarah. Dia kok pidato imam ini dalam bisa apa suratul Baqarah tentu besok 30 Lam saya 10 tingkat dan itu menutup doa dengan suratul Baqarah. Tidak ada dilolongan dan lelena, tapi baca Fatihah itu bagian dari doa. Jadi ada sana hadis yang sifatnya kauliyah, ucapannya Rasul. Asalnya maka sahabat yang kita itu namanya fi'liyah. Nah tadi yang di fi'liyah yang ada saya kata kauliyah. Daripada ceri maka mengaji berceri. Maka jadi Allahu Akbar. Aku maka lagi ada yang baca ya Fatihah ada aku dia tapi ada tafsir itu baca ini biar aman. Asal itu ya welo doa berjamaah. Magi mutiara, asal gak ada sana. Tadinya dia gak ada sana, dia tak baca ya ada sana. Dia tak baca. Nah sebab aku baca, iya tuh
baca fi'liyah, taniyah qauliyah. Coba kita baca mana? Yang mana qauliyah, yang mana fi'liyah, yang mana takririyah, yang mana hamiyah. Saya bisa pastikan dia namanya ucapan. Jadi Abu Manumoyono dan jangan suka mempersalahkan orang. Ya Imam Syafi'i sebuah Imam Malik, murid sebuah guru. Imam Malik guru, Imam Syafi'i murid. Engkau sedih waktu pada waktu ini murid dengan guru. Madari itu kita bercanda dengan murid. Pak saking dekatnya itu antara murid dengan guru. Maka dia Imam Syafi'i, guru, aja nak kue, lo kakak yolo, paling tahu memetik anggur supaya untuk nak gaji. Pak ibarat 10 keranjang dipetik lolongan nak si keranjang sebagai upah. Apa ia sudah disapa pindah di lolongan nih? Kalau pendapat dari Imam Syafi'i, rezeki itu nanti dicari lalu didapat. Jadi tunggu saja saya di sini, guru saya pergi cari anggur. Pangka orang paling anggur, jadi kubantu nih memetik. Pukul lolongan nih 10 keranjang, kan lolongan tuh orang panas di keranjang. Jadi tanya nak kowe, karena itu rezeki nanti dicari baru didapat. Kata murid Imam Syafi'i. Maka dia guru dia sedih Imam Malik, dia sedih. Udah lentak mentok. Mau dia disampai lolongan tuh. Beda pendapatnya loh. Imam Malik berpendapat itu rezeki biar tidak dicari kalau memang dalil lolongan. Maka dia tahu si Imam Syafi'i sampah itu kapan? Berkohe, taruh di lokal kayak sampah ini. Lama Korea pendapatku. Ya si salah ini, tapi namanya murid dengan guru sangat akrab sih bercandai. Akhirnya Imam Malik kalau balik sampai tarik pokok. Jadi lo tadi Imam Syafi'i memetik anggur. Nah jalani gajibna umpana. Halani ku sekaranja. Nah di sekaranja bisu dia sambil ketawa kepada gurunya. Guru, kayak sekaranja anggur lo. Ulolongan nih. Jadi dia tuh edang di lolongan disampai. Ulolongan nih. Guru, lo kan main. Guru, mari sini kita makan sama-sama. Mana nih Imam Malik, macam apa nih Imam Malik? Semadi pendapatku, ya sudah leh, boleh disampai, sudah leh tadi lolongan toh. Yang mana itu nak anggur itu sampai. Satu benar, satu betul. Jadi Imam Syafi'i berkata rezeki itu nanti ditemukan kalau dicari, kan tidak cari. Lalu lolongan nih, maka itu si Imam Malik biar tidak dicari kalau rezeki kita, maka akan datang. Ternyata warga yang berroh itu tidak terus sampai. Nah itu. Jadi ada betul, ada benar. Kenapa suka bertengkar? Itulah dalam agama. Kalau kita bisa memposisikan seperti ini, nikmatnya ini persaudaraan. Jadi jangan suka mempersalahkan lah. Nah, tapi ingat sepanjang ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang udah minimal 4 lah, minimal paling kurang. 1 dalil itu kan dasar hukum, dasar pijakan beragama. Namanya dalil. Ada dalilnya, itu ada dasarnya. Nah, dalilnya itu mungkin Al-Quran, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma, masih ada yang lain. Tapi biarlah ini yang keempat. Ya, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu yang sering dibaca. Itu Quran. Tapi tidak semua dalam Al-Quran itu jelas. Maka muncul hadis menjelaskan. Jadi itu fungsinya hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Adakah tidak jelas? Banyak. Contohnya, maka dalam Al-Quran
Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Dia namanya zakat. Berapa rakaat kalau maghrib? Ada tak dalam Al-Quran? Sekian rakaat tuisai. Ada tak dalam Al-Quran? Tidak ada tuh. Maka datang Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan. Jadi hadis saya jelaskan nih. Maka dia harus tentukan supaya dia maghrib dan rakaat. Isai 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Hadis saya. Nah, jadi hadis itu berfungsi menjelaskan Al-Quran. Maka dari Al-Quran ini fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikan fasalli li rabbika, maka salatlah li rabbika untuk Tuhan. Wanhar, dan menyembelihlah. Dari mana salat? Belum jelas. Salatlah dan menyembelihlah. Kemudian hadis kau kan berbagai pahami. Sampai pura di mabersel masuk aja lo kan sampai ini digerei. Apa makanya kurang salatlah dan menyembelihlah. Sampai pura di masuk aja lo sampai manu digerei. Maka muncullah hadis menjelaskan bahwa salatlah karena Tuhan dan menyembelihlah. Angkat tangan, menyembelihlah hewan kurban kalau merasa lapar. Ingat perampai hadis ini. Dua di roda lele, dua di dasar pijakan. Al-Quran, Al-Hadis. Belum cukup. Belum. Kenapa belum cukup? Karena mereka tidak mendesak. Mereka, contohnya. Makanya bila saya ini di Madinah di Mulana. Kenapa jokai malalu ni lokak ko masigi tungka jokana malulok dosa. Jokai malulok dosa. Nah, tentu kita kalangin ada jokai yang memotoroka. Kau ini apa motoroki? Nah, maka muncullah dasar ketiga namanya kias. Biasanya kias mempersamakan kehidupan hukum. Dari kias itu konsesius. Itu makanya kiasnya ini majian dari doana dan apa motor dan loko masih tungke takutan ada motor dan balon dosa. Akhirnya biasa kias mempersamakan kedudukan hukum. Apa susah kepitara dalam hadis itu gandum. Makanya kalau beda ada gandum di wajib yang ada adalah beras. Maka dikiaskan, disamakan kedudukan hukumnya. Beras dikeluarkan zakat. Menurut Imam Syafi'i, mesti beras, tidak uang, bukan uang. Sekepiter apa? Sekepiter mesti gandum makanan pokok beras, maka mesti beras. Itu Imam Syafi'i. Menurut Ahmad bin Hanbal boleh diuangkan senilai nilainya itu beras. Jadi di situlah baiknya beda-beda pendapat Imam Mazhab. Yang kemudian beda Pak, mana sering kacauan. Jadi yang itu berbeda pendapat, siarga ini karena membawa kenikmatan. Apa kemudian ada perbedaan pendapat, mana sering kacauan. Kacau dengan perbedaan Pak. Jadi ada beda-beda pendapat. Imam Syafi'i makanya kita berapa jenis semua kisah suami istri kan bahasa duduk Pak. Coba dari mereka pendapat Imam Mani. Kau kan cara anak perlu kaki umroh. Kau kan cerita. Kurata majeni nabi kena Bismillahi. Telepon itu apa? Biasa dari jeneta, kasih majeni. Orang yang majeni pemuda sih Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Dilepas si salahkan, pada kita ambil salahkan. Lokasi majeni, orang majeni na buku yang enak. Saya mau mengisahkan, enggak pakai gelap. Aman biasa, tapi ada yang sudah jadi apa? Bakal sih lokasi majeni, lokasi majeni tolisu. Tidak jadi tahu apa ya? Untung nangkep pendapat. Imam Malik maka tidak batal kecuali ada nafsu syahwat. Itu nikmatnya kalau beda-beda pendapat Pak. Tapi semua perbedaannya itu didasari dengan dalil.
dalilnya mungkin ayat, mungkin hadis, mungkin kias. Gitu. Tapi kalau beda pendapat tidak ada dalil, oh jangan. Ada sana sudah iseng, kok mau depannya? Mekono, diam saja. Lebih bagus berkata, saya ikuti Imam Malik. Imam Malik kalau ada beda, silakan. Saya ikuti Imam Syafi'i, silakan. Saya ikuti Abu Hanifah, bagus. Cuma tidak boleh orang sengaja mencari yang ringan-ringan. Tegare ringan, ya silakan. Tutup ini. Kita di Indonesia mayoritas Syafi'i, ikuti Imam Syafi'i. Terkecuali tidak ada pilihan lain, apa di Imam Malik. Makro. Kalau di Timur Tengah banyak Hambali, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam mazhab pertama Pak Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah namanya Nu'man bin Sabit. Apa yang Abu Hanifah terkenal? Apakah anak yang sengani? Bukan anak yang sengani, elitnya dia senang Nu'man. Ya Rodi senge Ambo Nahani. Wambo Nahani pasalnya Abu Hanifah. Abu Hanifah yang terkenal. Ya Rodi Abu Hanifah atas sepuluhnya. Atas sepuluh agama Pak Guru Jakarta. Egal gurunya 4.000, tapi dia nak tidak masalah tahu apa tak semua gurunya ini napi Pak Guru tak sama ini tuh udah tahu seberapa langsung dibilang musri neraka saya guru udah sengepak Abu Hanifah apa tak semua gurunya dia nak tidak masalah tahu itu tingginya akhlaknya bahkan ya ungkap tanai, apa nih pada tanai, contoh, apa nani, sengaja, nah setoga kalau kurang di magenda na pamanda kita di onta, desa magenda kurang magenda mana lagi onta, batal kau apa tidak? Kalau di tempat lain dia jawab batal. Ternyata kali ini ditanya. Kalau orang sudah berwudu lantas makan daging onta, batal nggak wudunya apa tidak batal? Dia diam. Dia tidak jawab. Sebentar ditanya, kenapa kau tidak jawab tadi? Nah sedeu jawab ya pangkai dokter sedeu. Nah sengampang kita gue lebih macam ada dokter, saya tidak mau. Saya tidak jawab karena ada ibuku di sampingku. Siapa tahu orang mengira saya lebih pintar daripada mamaku dan itu saya tidak mau. Betapa tingginya akhlaknya Abu Hanifah kepada bapaknya. Akhirnya nasi kolai, akhirnya mama dari itu nasi kolai nasi rumah pun dia mau kau mama tidak mau tahu nih. Kampungan kok kita kan generasi aplikasi. Bapak kelihatan foto ini. Nah kedai mana kampungan? Apalagi di Medan, nah kenapa terlihat ini? Sebenarnya bicara apa yang dia kutukar ku handphone, udah tukar handphone lalu orang kata gini. Abu Hanifah pandai, ulama besar, lautan ilmu, 4.000 gurunya, ditanya saya di pasar agama, dia tidak jawab karena ada ibunya di samping. Saya ditanya, mana balik roh, mana jawab ini sedikit melo. Apa engkau Indo kulisan deku? Nah sengam mengetahui lebih cakap na Indo. Coba rampin, akhlak nara, subhanallah. Tadi di pesantren yang saya ajar anak-anak, saya bilang, menurut pendapatnya Imam Malik bin Anas, sebelum belajar ilmu, belajarlah dulu adab. Ta'allamillah adaban, belajarlah adab qabla an tata'allam al-ilma. Belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Aku bidowo ampe sebelum aku guru pada segen. Nasama macam mana dengan ampe dega kepada dega barakana. Minta maaf, adam pun meraja, mereka tahu diwacana. Tapi dia berangkat Pak, korupsi.
Tawaca ya tawacanya. Tahu korupsi yang tadi itu loh itu. Tawaca. Tahu liwat cara itu. Itu penipu-nipu tawaca ya tuh. Tapi di gambaran tuh. Makin ada gambaran. Saya beritahu tadi anak-anak di pesantren. Kalau ingin meraih keberkahan ilmu, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Menurut Maimun Zubair, ulama besar Indonesia yang wafat 2 tahun yang lalu kurang lebih. Agar dasar, apakah minggu di gurumu sama kau itu titian baraka, salah satu model memuliakan guru, cium tangannya. Maimun Zubair, muridnya adalah Usbaha yang sering ada di YouTube. Yang sokonya di tengah, kelihatan rambutnya di depan. Tuh, muridnya Makanya Profesor Dr. Quraisyihah, ahli tafsir yang menyusun tafsir Al-Misbah, orang yang pintar, orang yang cerdas tapi tidak berakhlak, tidak beradab, dia gampena, dia sempat abe. Lagi kalau dia pintar, dia cerdas, maka dia ibaratkan pisau yang sangat tajam yang berada di tangannya anak kecil. Maka seorang ini lena, maka sholat pun itu. Macam cari gampena. Atama di masjid ini. Orang rumah ambil selalu ketuk dan orang tu salam kanan lagi bumi. Tu kita tahu ke Pancasila ini. Ini semua petani. Kenapa mesti di depan berdiri? Untuk akhlak, cobalah ambil saf yang di belakang. Tapi agak sinasa lebih afdol saf pertama dibanding saf kedua. Betul, itu namanya syariat. Tapi syariat itu tidak cukup. Mesti syariat, akhlak, akidah. Dari surah ajaran Islam. Akidah, syariat, akhlak. Dahulukan akhlak daripada syariat. Syariat itu kalau berdiri di belakangnya imam. Betul, syariat. Tapi akhlaknya, kalau seandainya selalu melewati pundaknya orang, tinggalkan syariat, berdiri di depan, berdirilah paling sang belakang. Orang umum hampir salah tentu. Ini sunnah Pak Quran. Mesti didahulukan Pak akhlak. Awal masuknya Islam di Indonesia masuk di Cirebon oleh Wali Songo. Sebelum masuk Islam, yang dipertuhankan di sana adalah lembu, sapi dan sompat. Muncul Wali Songo yang penuh dengan adab akhlak. Dia sampaikan kepada Islam, kalau hari raya Idul Kurban jangan menyembelih lembu, sapi, tapi sembelihlah kambing, sembelihlah yang lain, jangan sapi. Magi akhlak, aku sapi bugere tersinggung kita gue, mana kamu aku bugere? Ya sopai kok gere. Nah, padahal syariatnya itu kan sapi Pak. Itu akhlak. Sehingga sampai hari ini masih ada di sana memahami. Maka kalau hari raya Idul Kurban ada sapi bugere, padahal selesai dia rubah bakannya, selesai dia rubahnya. Akhlak. Penting dalam akhlak Pak. Tadi saya ngomong di Makassar bahwa dalam agama itu ada namanya wasyawirhum bil ma'ruf, musyawarah dengan baik. Ada gagal curang-curang yang jumpa Anda sudah berapa hari, 2 hari, 3 hari. Kasih pengumuman taruh hari Senin, kalau berapa sekolah diliburkan. La ilaha illallah Muhammad. Ya kapan dia asal Pak? Juja wa majuja. Si Juja ini tahu apa? Si Juja ini. Allahu Akbar. Saya rumah di Makassar dekat Al-Markas, sekolah di Jalan Tengku Umar. Saya hindari lewat di flyover. Kira-kira dan air itu lari maka kapan? Tapi ku batu nyasar. Masalahnya batu nyasar.
Kesahidan. Jadi itu budaya sifat tahu, sifat lebih. Kayak gini loh. Budaya itu. Masih kadang-kadang itu bicara Makassar. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Syukur ini diwajib singkat. Kalau mau peringatan Maulid bahasa ini, betul abala ini, betul abala. Ya tu paberi jamaah betul abala. Mestinya ya lo dia berjamaah, sinet kayu paberi jamaah. Magi palena betul abala. Nyamanya wangi kalau dia berjamaah. Betul abala sarotoro. Betul banget tuh berjamaah mah. Engkau tuh tadi Yusuf, nasrena minta nak kiamat nih. Akada kayak di sisanya ada sih. Bayar ada sih, makanya ada sih. Yang keempat tahu bina air mata, bersikir membaca la ilaha illallah di pada kiamat. Engkau tuh aku tuh. Lele berbatanya kasih berzikir la ilaha illallah betul abalaya tu. Kania ni abala makhluk termasuk dunia kiamat tertunda. Ini wajib yang mereka mupa tomatua berzikir, mereka mupa tahajud, mereka mupa berjamaah. Jadi apabila mupa pak, yang kemudian kiamat tahun depan, beli-beli masih sadar deh saya. Sana desa. Syukur kini diwajib. Dan Maulid tidak ada masjid yang seisi yang tidak full begini. Bukan mana masjid. Kata masjid isi jumpa dapat. Sampai mana tadi rending itu? Napa ya roh mimbar Yolo. Ada keinginan ketemu cara mana dari bunda kemana kau? Apa yang mereka tahu ada sampai mana ini apa mimpinya dia orang? Selalu kagina di bumi. Si sesuai dengan mimpi tudang dia orang kerana komando tudang. Melingkar apa tu cari-cari itu. Allahu Akbar. Wajib alhamdulillah. Syiar agama masih nampak. Dia syiar maknanya syariat. Ada buku saya di situ mobil nanti saya titip satu untuk masjid. Maulid syiar bukan syariat. Dia memperingati Maulid bukan syariat, syiar. Sama kemana itu syariat, dia tidak harus. Ya. Tadi ya syariat tadinya syariat, syiar. Saya sudah selesaikan juga bukunya. Juga selesai bukunya mendahulukan adab daripada ilmu. Bagi negara atau macam buku nanti adab usir pun permasalahan. Di wajah mata kuimupa tahu empatnya derena. Macam muka tahu empat tabi. Dewa di depan orang tabi. Macam muka teman kerja pun macam muka, tapi di daerah-daerah lain, bapak ada lagi negara yang awam, halo Ces, lah, orang lebih, ni kayak harus bapakku, apa nak kena halo Ces, bisa tidak apa-apa je, coy, guru yang dianggap teman, mana guru dianggap teman? Makanya Ali radhiyallahu an, ana abdu man allama li harfan wahidah. Aku reda menjadi budaknya orang yang pernah mengajarkan kepadaku meskipun satu huruf ilmu. Aku reda jadi budaknya. Guruku mesti aku junjung tinggi. Guruku mesti aku muliakan. Guruku ibarat majikanku dan aku adalah budaknya. Jadi guru mesti dimuliakan karena guru itu adalah
pejuang tanpa tanda jasa. Guru harus dimuliakan. Guru bukan beban negara, bukan. Yang beban negara itu para koruptor. Guru kasih keempat guru honor 310 gajinya sebulan. 310 sebulan. Guru honor. La ilaha illallah. Kenapa tidak beban negara lah? Taubat neraka dia. Supaya bukan menjadi beban negara, akan gajinya. Ia pajak ini kayak 3 juta siso. Contoh. Ini anak-anak santri. Saya kadang berkata sama teman-teman, saya bisa begini si mata barat ke bawah. Kenapa? Saya memuliakan guru sampai detik ini. Ya kuikan guru Pukoro. Kalau saya duduk dan saya lihat di luar meskipun saya tidak dilihat, saya berdiri. Kenapa berdiri? Memberikan penghormatan kepadanya meskipun dia tidak lihat saya. Saya amalkan itu. Wisma kada sandalan guru kuye, dia berani melangkai. Melangkai lah, bisa tidak berani bang. Mari sandalan guru tak. Itu saya nama pokok, nak pakai sandalan guru, nak pakai palisui. Tanda bawa sekolah ini. Rasulullah SAW ada gurunya bukan Islam, bukan Islam, tapi tetap hormat sama gurunya, padahal bukan Islam. Apa yang dia pelajari? Ciri-cirinya anjing kalau masuk masa puber. Sudah ada kisahkan. Makanya kalau kita bikin alamat dulu, alamatnya orang kalau sudah balik. Kalau laki-laki mimpi perempuan hari, tapi ini ciri-cirinya anjing kalau balik, ciri-cirinya anjing kalau puber. Oke, Muhammad, ya kau memang suruh kau. Kalau kau memang masuk, jawab pertanyaan saya. Kalau kau jawab, saya masuk Islam. Oke, Nabi Ta'ala pertanyaan. Minta beritahu kepada aku apa ciri-cirinya anjing kalau masuk masa puber. Oh, what? Jangan lucu jawaban kan? Nek kalau kena tabe. Tabe nak koi. Melo kayo masuk. Saya akan keluar tunggu saya di tempat ini. Karena Rasulullah dia pergi mencari peternak anjing. Begitu ketemu peternak anjing, akhirnya dia minta di mau melo kamar tanah. Nasengapa ciri-cirinya anjing kalau masuk masa puber. Kalau anjing itu sudah senang kepada lawan jenisnya, apa ciri-cirinya? Makanya Pak Kampia Suwe, kapan ada anjing kalau kencing dan angkat kakinya satu, tanda dia tuh makanya puber nih. Kalau di Bapak ini, begitu Pak, betul begitu. Coba teliti. Kalau anjing itu kalau masih kecil kencing, dia angkat dia satu. Tapi kapan sudah cinta sama lawan jenisnya, ya nanti akan dia sedih. Dan isu tidak minta apa maunya betul. Tak senang. Gara-gara itu pertanyaan. Di suatu saat terjadi perang. Yang gurunya Nabita barisan terdepan, Nabita juga barisan terdepan. Nabita dikawal oleh Ali disedengan. Jadi itu Ali belok di daftar Mona, dia akan tebas lehernya. Ditahan sama masuk, jangan Ali. Makanya Ali jangan makanya Nabi tawari jangan tebas lehernya. Makanya Ali lagi dan dia pemimpin musuh. Makanya Nabi tahu buah ustazi dia guruku. Sahabat guru kalau ciri-cirinya anjing kalau guru aja mulai buku. Itu coba kita mampir kalau Nabi tahu. Nah sekarang pada malam ini kita akan mencontoh akhlak Rasul. Contohlah ketawaduan. Apa tawadu? Merasa rendah hati. Insya Allah nanti sesudah Isa sebentar saya sambung di tempat lain. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma tawwil a'marana wa sahih lisanana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' a'malana wa wasi' arzakana wa ila al-khairi qarribna wa min asy-syarri aqilna wa qadi hawaijana fi din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.